wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Insya Allah pada pembahasan kali ini kita akan menelaah tentang wujud peradaban dalam situasi politik pada dinasti Bani Umayyah. Nama dinasti Umayyah ini dinisbatkan kepada Umayyah bin Syam bin Abdul Manaf. Ia adalah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah telah berhasil mendirikan sebuah kerajaan bukan hanya kelihayan dan kemenangannya atas diplomasi ketika terjadinya perang Siffin, yaitu antara Ali dan Muawiyah, yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Ali ketika itu. Namun, ketenarannya ini sudah muncul di permukaan pemerintahan sejak menjadi gubernur Suriah yang terkenal dengan basis rasionalnya. Ada beberapa landasan dasar politik dalam kepemimpinan Muawiyah ini untuk mencapai kejayaannya di masa depan. Yang pertama, berupa dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari kalangan keluarga Bani Umayyah itu sendiri, sehingga ini tentu memicu akan keberhasilan upaya Muawiyah dalam mendirikan kerajaannya. Kemudian yang kedua, sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam memerankan para pembantunya untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, yang lebih mendominasikan kembali bahwa keberhasilan Muawiyah ini dalam mendirikan kerajaannya dalam catatan sejarah yang lain ini mengungkapkan bahwa Muawiyah merupakan seorang administrator ulung dan politikus yang cerdik. Memang benar, ia memainkan perannya tersebut dengan merangkul kembali tokoh-tokoh yang pernah dipecat ketika zaman kekuasaan Ali sebelumnya. Ia telah merangkul Amr bin As sebagai mediatornya dalam tahtim dengan Ali. Ini merupakan salah satu kelihayan Muawiyah. Padahal telah diketahui bahwa sebelumnya pada masa Utsman ibnu Affan berkuasa ketika itu, Amr bin As juga pernah dipecat dari jabatan sebagai gubernur Mesir. Muawiyah tidak mau mengulangi kecerobohan Utsman dan mengangkat Amr kembali sebagai gubernur Mesir. Selain itu, Al-Mughirah ibnu Syu'bah juga diangkat menjadi gubernur Kufah dengan tugas khususnya yaitu menumpas perlawanan pendukung Ali yang masih setia ketika itu. Tidak ketinggalan juga ia mengangkat Ziyad ibnu Abihi yang semula mendukung Ali pun dirangkulnya dengan beberapa alasan, diantaranya adalah cara beliau merangkul Ziyad ibnu Abihi ini dengan menasabkan dengan ayahnya yaitu Abu Sufyan. Nah, ini beberapa trik politik yang dilakukan oleh Muawiyah untuk mendirikan kerajaannya. Tidak hanya demikian saja bahwa politik yang diperankan oleh Muawiyah ini dalam menata dan menjalani roda pemerintahannya sehingga ia mencetak generasi keemasan kebangkitan Islam ketika itu, setidaknya kita bisa melihat ada 3 sebagaimana yang diungkapkan di atas. Selain daripada itu juga Muawiyah ini menjalankan sistem pemerintahannya berbeda dengan pemerintahan masa Khulafaur Rasyidin. Sistem pemerintahan di masa dinasti Umayyah ini tidak lagi didasari atas musyawarah dan baiat, akan tetapi dalam sistem pemerintahannya ini pemilihan kepala pemerintahan telah beralih kepada pemerintahan yang bersistem monarki, yaitu kekuasaan diwariskan secara turun-menurun. Para penguasa dinasti Umayyah dalam memerintah memang seringkali terlihat otoriter, tapi memang hal itu dibutuhkan dalam mempertahankan kerajaannya. Meski demikian, pemerintah Umayyah ini telah memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan peradaban Islam dan perluasan wilayah tentunya dengan model politik yang ia lakukan sebelumnya. Dengan seperti diterangkan di atas, yaitu merangkul 3 tokoh besar, ya, yang dahulu 3 tokoh besar ini pernah dipecat oleh khalifah sebelumnya. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi politik yang ia lakukan untuk mencapai kejayaan di masa pemerintahannya ini dengan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama Hasan. Ini juga menjadi prioritas. Hasan menyerahkan kekuasaan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Ini tentu dengan syarat yang telah ditentukan.
tidak seorang pun yang menuntut kepadanya dari kalangan orang-orang Madinah. Kenapa Hasan ketika itu mau menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah? Karena ini menimbang akan terjadinya konflik fisik maupun politik yang lebih besar antara kaum muslimin. Karena ketika itu pengangkatan Hasan menjadi khalifah pasca sepeninggalnya Ali ini berdasarkan musyawarah dan juga pembaiatan yang dilakukan kepada Hasan. Namun sebagian besar daripada kelompok Muawiyah ini tidak menyetujuinya. Nah, inilah yang memicu akan terjadinya perang terjadi atau konflik fisik terjadi antara kedua belah umat Islam ini. Maka saat ketika hal demikian dikhawatirkan oleh Hasan terjadi, maka kebijaksanaan Hasan ini melakukan negosiasi kepada Muawiyah dengan menyerahkan pemerintahannya. Tentu ini akan memberikan dampak positif yang luar biasa kepada Muawiyah untuk mencapai atau untuk mendirikan kerajaan kekhalifahannya. Setelah perjanjian itu dilakukan dan disepakati, ini ada beberapa kesepakatan yang disetujui antara Hasan dan juga Muawiyah. Di antara yang pertama adalah Muawiyah tidak boleh menaruh dendam terhadap seorang pun dari pihak penduduk Irak. Yang kedua, agar pajak tanah negeri Ahwaz diberikan kepada Hasan setiap tahunnya. Kemudian Muawiyah membayar kepada saudaranya yaitu Husin sebanyak 2 juta dirham. Berikutnya menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan penduduk Irak. Terus kemudian ada pemberian kepada Bani Hashim haruslah lebih banyak daripada Bani Abdus Syam. Jabatan khalifah sesudah Muawiyah harus diputuskan berdasarkan musyawarah di antara kaum muslimin. Ini beberapa perjanjian yang dilakukan saat ketika kesepakatan yang dilakukan oleh Muawiyah dan juga Hasan. Baik, selanjutnya terkait tentang keberhasilan dan kebijakan yang dilakukan masa pemerintahan Bani Umayyah ini dalam menjalankan roda pemerintahannya adalah yang pertama membenahi negara dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini berdasarkan pada pertimbangan politiknya dan alasan keamanan karena letaknya jauh dari Kufah yang itu menjadi pusat kaum Syiah sebagai mayoritas pendukung Ali. Kemudian yang kedua, membangun kekuatan militer yang ini juga menjadi prioritas kemajuan pemerintahan Bani Umayyah. Membangun kekuatan militer ini yang terdiri dari 3 angkatan yaitu darat, angkatan laut dan juga kepolisian. Yang ketiga, meneruskan perluasan wilayah kekuasaan Islam itu baik ke timur maupun sampai ke wilayah barat. Yang keempat, Muawiyah maupun penggantinya ini membuat kebijaksanaan yang berbeda dari zaman Khulafaur Rasyidin. Mereka merekrut orang-orang non-muslim juga sebagai pejabat-pejabat dalam pemerintahan seperti penasihat administratornya, dokter dan juga kesatuan-kesatuan tentara. Tetapi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz kebijaksanaan itu dihapuskan karena orang-orang non-muslim yang memperoleh yang disebut dengan privilege itu di dalam pemerintahan banyak merugikan kepentingan umat Islam. Maka di pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini kebijaksanaan yang seperti ini ditiadakan. Kemudian yang kelima, kebijaksanaan yang dilakukan oleh Muawiyah ini adalah membuat kebijaksanaan dan keputusan lain yang dibuat oleh Muawiyah adalah dengan mengubah sistem pemerintahan dari khalifah yang bercorak demokratis musyawarah menjadi sistem monarkis sebagai atau sistem penunjukan. Inilah yang membuat keberhasilan kerajaan Muawiyah atau pemerintahan Muawiyah ini bisa bertahan lebih kurang 90 tahun insyaallah. Mudah-mudahan demikian saja, bermanfaat kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.